Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil kurama wal fudala annal aizza, para alim, para kiai, para ustadz, para sepuh bini sepuh yang selalu kami harapkan segala fatwa dan nasihatnya, dan juga kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan dalam pembahasan, kita berwasilah dulu melewat guru-guru kita dan juga para ulama dan juga pengarang kitab Safinatun Najah, supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa as-salafus sholih wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhusul hadrati Syekh Qutbi ar-Rabbani al-Arif as-Sumadani asy-Syabdul Qadir al-Jilani wa muallifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan muallifil kitab Safinatun Najah, wa jami' masyayikhina lirboyo, wa jami' masyayikhina babakan, wa jami' masyayikhina fi hadhi dairah, wa usulihim wa furuhim wa silsilatihim. Syai'udillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, sekarang masuk dalam faslun man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Seseorang yang telah batal wudunya, maka diharamkan baginya untuk melakukan 4 perkara. Yang pertama yaitu as-sholatu. Orang yang tidak mempunyai wudu maka diharamkan untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika kita mau sholat ini harus berwudu terlebih dahulu. Kalau kita kekeh tidak mau berwudu langsung melaksanakan sholat, maka bukan pahala yang kita dapatkan, justru kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini memakainya adalah haruma. Hukum haram ini adalah ketika kita melanggarnya maka akan mendapatkan siksa dari Allah. Kemudian yang kedua adalah wat-tawafu. Diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu, yaitu diharamkan untuk melaksanakan tawaf. Tawaf ini adalah kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ini namanya tawaf. Jadi ketika orang mau melaksanakan tawaf, mestinya dia harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Artinya dia benar-benar dalam keadaan suci, mempunyai wudu, sehingga baru dia diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf. Kemudian wamasul mushafi, juga diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu untuk memegang mushaf. Mushaf ini adalah lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran. Ya, jadi tidak cuma Al-Quran saja, ini justru arahannya malah lebih rinci lagi, yaitu mushaf. Jadi setiap lembaran yang mana di situ ditulis ayat-ayat Al-Quran dan diniati untuk menulis Al-Quran, maka ini akan menjadi mushaf. Berbeda tatkala kita niatkan, umpama contoh kita nulis Bismillahirrahmanirrahim di buku kita,
tapi tidak kita niatkan untuk menulis Al-Quran, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai mushaf. Yang penting dari tulisannya ini ada keniatan untuk menulis ayat suci Al-Quran. Ini yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berwudu, yaitu memegang mushaf. Wa hamluhu, dan juga membawanya. Di samping memegang juga tidak diperbolehkan, membawa mushaf pun ini tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang tidak dalam keadaan wudu. Nah, solusinya bagaimana ketika kita sudah terlanjur membawa Al-Quran ataupun mushaf, ternyata wudu kita batal. Seumpama kalau Al-Quran ini dilapisi dengan sajadah ataupun sorban, ataupun kita dengan menggunakan tas, maka ketika kita batal, kita niatkan jangan membawa Al-Quran, tapi diniatkan kita membawa tas, walaupun pada hakikatnya di situ ada Al-Quran. Ataupun kita niatkan membawa sajadah, walaupun dalam sajadah tersebut ini terbungkus Al-Quran. Ini solusinya seperti itu. Jadi kalau hamluhu, membawa mushaf, terus orangnya tidak mempunyai wudu, maka ini diharamkan. Kemudian selanjutnya wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Juga diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Kalau tadi wudu berarti arahannya pada hadas kecil, kalau sekarang junub ini adalah arahannya pada orang-orang yang mempunyai hadas besar. Juga dalam orang yang tidak sedang dalam keadaan hadas besar, ini pun diharamkan untuk melakukan 6 perkara. Yang pertama yaitu as-sholatu, sama dengan seperti halnya dalam masalah wudu. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, karena syaratnya sholat diantaranya adalah suci dari hadas besar. Kemudian yang kedua juga sama, wat tawafu, yaitu bagi orang yang dalam keadaan junub tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf. Wa masul mushafi wa hamluhu, dan juga bagi orang yang junub juga sama seperti halnya di dalam dalam orang yang tidak mempunyai wudu, tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf ataupun membawanya. Kemudian yang kelima tambahannya ini adalah wal lubsu fil masjid. Bagi orang yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Ya, jadi jagong meneng nang jero masjid ini tidak diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Kemudian yang terakhir ini adalah qiraatul Quran. Bagi orang yang junub ini tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Ya, maca Al-Quran ini juga tidak diperbolehkan. Kalau seumpama terjadi ada orang yang sedang hafal Quran, ya padahal kudu deres sementara dia dalam keadaan junub, maka boleh diniatkan untuk berzikir. Ya, berzikir ini diperbolehkan. Yang penting jangan diniati untuk membaca Al-Quran. Kemudian wa yahrumu bil haidi asratu asya. Juga diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid. Ini diharamkan 10 perkara. Yang pertama sampai 6 ini sama saja dengan yang tadi dalam pembahasan masalah junub. Ya, jadi yang pertama ini sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima wal lubsu fil masjid, diam diri di masjid, yang keenam ini adalah membaca Al-Quran. Sedangkan tambahannya ini adalah wasaumu. Dalam orang yang dalam keadaan haid ini tidak diperbolehkan ataupun haram untuk melakukan puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, ini diharamkan. Kalau kok tetap dilakukan, maka yang akan didapatkan ini adalah dosa. Kemudian watolaku, orang yang dalam keadaan haid ini diharamkan untuk ditalak. Ya. Ketika perempuan sedang dalam keadaan haid, maka diharamkan untuk menalak orang perempuan tersebut.
karena ini akan memperpanjang masa iddahnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal mururu fil masjid khafat talwithuhu wal istimta'u mimma baina surrati warukbah. Kemudian yang selanjutnya adalah wal mururu fil masjid khafat in khafat talwithuhu, yaitu tidak diperbolehkan ataupun diharamkan lewat di dalam masjid ketika dia ini takut bahwasannya darah haidnya ini akan mengotori terhadap masjid tersebut. Ya, jadi ada bahasan in khafat talwithuhu, kalau memang dia takut sumpama kayane mantepe ora wedi, ya maka ora bakal netes, ya maka tidak ada masalah. Karena koyitnya di sini adalah in khafat talwisu. Tapi untuk lebih berhati-hati, alangkah baiknya bagi orang yang sedang haid ini jangan melewat di dalam masjid. Kemudian yang terakhir adalah wal istimta'u baina surrati warukbah. Ketika perempuan dalam keadaan haid, maka kita tidak boleh mengambil kesenangan di antara anggota antara baina surrah warukbah. Ya, jadi antara pusar sampai lutut ini kita tidak diperbolehkan kalau istri kita ini dalam keadaan haid. Makanya ketika pengen ya mestinya kita sabar ya agar lebih haidnya selesai dulu, baru kita mau istimta, ini nanti diperbolehkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari awal sampai akhir barangkali banyak kekurangan ataupun kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.